Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami mohon berkat Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang kami baca dari Alkitab. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati semua pendengar. Haleluya. Amin. Lukas pasal 2 ayat 12 dan 16. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang senantiasa yang menantikan penghiburan dari Israel. Roh Kudus ada atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Ayat yang ke-28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. 2 ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat 3 kata yang sangat-sangat menarik untuk kita telusuri, kita pahami. Yaitu yang pertama kata menjumpai, kata yang kedua menyambut, dan kata yang ketiga datang dan bersyukur. Datang, menjumpai, menyambut, datang. 3 kata yang terjadi secara berbeda dalam kejadian yang sungguh berlainan. Kata menjumpai, kita lihat ini adalah instruksi dari malaikat Tuhan kepada para gembala untuk datang jumpai. Kamu akan menjumpai, menemukan seorang anak terbungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Dan mereka datang sesuai dengan perkataan malaikat. Gembala cepat-cepat, para gembala cepat-cepat datang, dan benar mereka menjumpai bayi Yesus yang ada dalam palungan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, latar belakangnya adalah bahwa gembala-gembala ini tidak sementara berpikir untuk akan berjumpa, melihat kejadian yang sementara terjadi. Namun ketika malaikat berbicara kepada mereka, pergilah dan kamu akan jumpai, maka mereka pergi dan benar mereka berjumpa, menjumpai apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Sungguh nyata. Mereka menjumpai bayi itu. Yang kedua, mari kita lihat pada Simeon. Dikatakan bahwa Simeon ini sementara menantikan, dalam pasal 2 ayat yang ke-25, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia menantikan, maka lihat kata yang mengikuti adalah menyambut. Dia sementara menunggu
menunggu pribadi tertentu, yaitu dikatakan di sini seorang yang benar dan saleh, yang dia nantikan, dia tunggu. Maka saudara, betapa benar karena dia sementara menunggu, maka ketika Yesus dibawa ke bait Allah, dia sambut. Ini logis. Kalau menunggu orang datang, maka ketika dia sudah datang, tamu itu datang, pengunjung itu datang, maka yang menunggu akan menyambut. Nggak mungkin dibiarkan. Nah, saudara lihat suasana yang berbeda. Gembala-gembala sementara hanya menjaga kawanan domba. Malaikat datang, pergi, jumpai, kamu akan menjumpai. Mereka pergi dan mereka menjumpai. Kalau Simeon, dia menantikan. Maka karena dia sementara menunggu, menanti-nanti orang yang akan datang, ketika orang itu datang, dia sambut. Tidak menggunakan kata menjumpai, karena dia lagi menunggu. Kalau menjumpai itu sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sekali lagi, sesuatu yang terjadi secara kebetulan dan tanpa ada rencana. Bisa saja, ya ke sini dan kemudian, oh saya menjumpai si anu, saya menjumpai si anu, saya menjumpai. Bertemu dengan dia. Belum tentu menyambut. Menjumpai belum tentu berujung kepada yang namanya menyambut atau menerima. Jadi kita lihat, karena Simeon menanti-nanti, maka dia menyambut. Luar biasa. Mari kita perhatikan Hana. Hana adalah seorang wanita yang setiap waktu dia bilang, dia sudah janda dan berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini aktivitasnya. Dia tidak pernah tinggalkan bait Allah. Setiap saat dia berdoa dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tampilan yang berbeda lagi. Seolah-olah dia sudah ada di situ, ada dalam persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan puasa. Maka apa yang terjadi? Ketika dia melihat Yesus dibawa ke situ oleh orang tuanya, maka lihat, Alkitab mencatat reaksi yang dilakukan oleh Hana yang setiap saat ada di bait Allah, setiap saat dia berdoa, dia berpuasa sudah dalam umur sekian begitu lama. Yang digunakan di sini, kata yang dipakai di sini adalah datanglah ia ke situ. Saudara, ini dalam pemahaman yang berbeda. Tidak bicara tentang menjumpai, tidak bicara tentang menyambut. Karena setiap hari dia ada di situ. Dia pakai istilah datang. Dia datang dan bersyukur untuk semua yang terjadi. Haleluya. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari coba kita urut-urutkan. Menjumpai, menyambut, dan kemudian hidup bersama-sama. Yang harus dilakukan adalah selalu datang. Menjumpai, menyambut, kemudian selalu datang. Datang dan bersyukur, datang dan bersyukur. 3 kejadian ini memberikan kepada kita fase yang luar biasa. Awalnya kita menyambut Tuhan, mau kenal siapa Dia. Namun kita tidak berhenti di situ.
ketika kita menjumpai dia, kita jumpai dia, kita lakukan penyambutan, menerima dia. Nah, setelah kita menerima dia, maka langkah berikutnya adalah selalu datang dan bersyukur. Datang dan bersyukur. Ada orang yang menjumpai Yesus tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, para Farisi, banyak pemungut cukai, banyak orang menjumpai Yesus, tetapi tidak semua daripada mereka menyambut Yesus. Terbukti bahwa banyak di antara mereka terteriak, salibkan dia. Imam besar, para ahli Taurat, orang Farisi bersekongkol untuk menangkap dan membunuh Yesus, menyingkirkan, menolak Yesus. Mereka sudah menjumpai dia, tetapi mereka tidak menyambut dia. Tapi ada juga orang-orang yang menyambut dia. Orang-orang yang menyambut dia adalah orang-orang yang sudah menanti-nantikan dia, seperti Simeon. Menanti-nantikan Tuhan. Menunggu-nunggu Tuhan. Sekarang Tuhan sudah datang, oh disambut. Selamat datang. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya juga telah ada dalam fase ini. Sudah menjumpai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita pun sudah menyambut dia. Haleluya. Saudara sudah sambut Tuhan Yesus di hatimu. Untuk menikmati firman Tuhan yang ada dalam Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ditunggu pada kata berikutnya. Yaitu, kalau sudah sambut dia, kita harus ada dalam persekutuan dengan dia. Hana menunjukkan ini dengan berkata dia ada di rumah Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa senantiasa. Dan ketika dia tahu itu Yesus ada di situ, Juru Selamat ada di situ, dia datang. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita selalu ada dalam fase yang ketiga. Kita sudah menjumpai, kita sudah menyambut, maka kita harus selalu datang. Datang di kaki Tuhan, datang dalam doa, datang dalam penyembahan, datang untuk selalu berjumpa, bersekutu dengan dia. Jangan berhenti, oh aku sudah menyambut Tuhan, aku sudah terima Tuhan, sudah. Tidak ada reaksi berikutnya, enggak bisa. Haleluya, saya katakan kepadamu, hai anak-anak Tuhan, Tuhan selalu menunggu kita datang. Kalau kita tahu dia ada di situ, datang berjumpa dengan dia. Datang dan hidup dalam satu kehidupan yang penuh dengan doa dan pengucapan syukur. Jangan berhenti. Harus selalu datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apakah hari-hari ini kita selalu datang kepada Tuhan? Lewat doa, lewat puasa, lewat penyembahan kita. Lewat bersekutu dengan Tuhan. Datang. Hana ketika dia melihat Yesus ada bersama-sama dengan orang tuanya. Yesus ada bersama-sama dengan Simeon. Oh, dia tidak mau ketinggalan. Oh, dia datang. Ini pribadi yang selalu aku nantikan. Yang aku selalu bersama-sama dengan dia dalam doa, dalam berpuasa. Oh, dia datang, dia juga mengambil bagian di situ. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus selalu hadir bagi kita. Yesus selalu ada bagi kita. Dia berjanji, dia Immanuel. Dia datang bagi kita. Apakah kita juga mau datang kepadanya? Bapak Ibu, jangan seperti murid-murid. Ketika mereka ada di dalam taufan yang luar biasa, gelombang besar, badai, mereka terombang-ambingkan. Mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa. Yesus datang kepada mereka, malah mereka teriak, hantu. Wow.
Yesus berkata, ini aku. Petrus berkata, kalau memang itulah engkau, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Petrus turun dan dia melangkah di atas air, datang kepada Yesus. Ketika dia tenggelam, karena dilihat situasi ketakutan melanda, Yesus memegang tangannya dan mengangkat dia, menyelamatkan dia. Saya mau katakan, Yesus selalu datang pada kita, atau Yesus selalu datang untuk menjumpai kita, menolong kita, memberikan kepada kita kelepasan. Tapi apakah kita juga mau datang kepada Dia? Datanglah kepada Tuhan yang selalu datang kepadamu. Ketika kita datang kepada Dia, Dia akan mengangkat kita. Dia tahu keadaan kita. Mungkin kita hampir tenggelam, kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam bahaya, kita ada dalam kesukaran. Datang kepada Yesus dan saudara dan saya akan mengalami bagaimana tangannya mengangkat kita, bagaimana Dia memegang kita dan menyelamatkan kita dari bahaya yang sementara terjadi di bumi ini. Datang sama Yesus. Corona terus bekerja, saya mau katakan datang sama Yesus. Jangan semakin takut dengan keadaan. Jangan tenggelam dengan keadaan. Datang sama Yesus. Berani seperti Petrus, datang sama Yesus. Turun masuk ke dalam badai itu dan datang sama Yesus. Jangan bersembunyi. Jangan berdiam diri, datang sama Yesus. Karena Dia yang akan mengangkat kita. Alkitab berkata bahwa Dia menopang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Datang sama Yesus. Jangan bersembunyi karena ketakutan, karena suasana. Sudah menjumpai, sudah menyambut, senantiasa datang. Dan kalau datang sama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Hana menunjukkan di sini Dia datang dan Dia bersyukur. Itu yang pertama. Dia bersyukur. Orang yang selalu datang kepada Yesus akan ditunjukkan dengan rasa syukur dalam segala keadaan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu, dia selalu mau datang dan bersyukur. Selalu mau datang dan katakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan setia, karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan buat terobosan. Oh terima kasih Tuhan karena kami masih aman, masih terlindungi. Maka saya mau katakan, orang yang selalu datang kepada Yesus adalah orang yang selalu menaikkan syukur kepadanya. Dalam segala hal, baik atau tidak baik, susah atau senang, bersyukur. Yang kedua, bukan hanya bersyukur, dia katakan mengucap syukur kepada Allah. Dan yang kedua, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia berbicara tentang Yesus kepada orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara lihat kata yang sama yang digunakan bagi Simeon. Simeon menantikan dan kemudian menyambut. Maka Hana juga berbicara kepada mereka yang menantikan. Tujuannya apa? Supaya mereka juga menyambut Yesus, menyambut Juru Selamat seperti yang dilakukan oleh Simeon. Orang-orang yang menantikan keselamatan, menantikan kelepasan, apa yang harus mereka buat? Yang harus mereka buat adalah mereka juga menyambut Yesus, Juru Selamat itu, pelepas itu. Maka supaya mereka menyambut Yesus, yang harus kita buat adalah berbicara tentang Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa memberikan kelepasan. Hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Banyak orang sementara menanti-nantikan keselamatan. Saya katakan dari tempat ini, kalau engkau dengarkan saya, hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan saudara. Saya ingatkan, saya katakan kepadamu, Dia Juru Selamat. Saudara dan saya butuh Juru Selamat. Dia sudah datang, sekarang sambut Dia.
Sambut dia. Kalau memang benar-benar engkau sedang menantikan keselamatan, kelepasan, sambutlah dia. Datanglah kepada dia. Nikmati persekutuan dengan dia. Karena dialah yang akan menyelamatkan kita. Situasi ke depan kita tidak tahu. Tapi saya hanya tahu Yesus beserta. Sang penyelamat itu beserta kita. Haleluya. Terus jumpai. Sambut dia senantiasa. Dan datanglah dalam persekutuan dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur karena hari ini kita ada di dalam minggu pertama bulan Maret. Dan hari ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus untuk tetap ingat akan pengorbanan Tuhan bagi kita sekalian. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Karena itu mari siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa yang begitu mengasihi kami sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kami lakukan apa yang dimandatkan bagi kami, yaitu melaksanakan perjamuan kudus untuk terus mengingat pengorbanan Bapa dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi keselamatan kami. Karena itu, mari memberkati kami yang ada di tempat kami masing-masing dalam ibadah pada pagi hari ini, dan berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, saudara dan saya telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan kuasa itu, kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaan kita. Puji Tuhan, mari saya persilahkan untuk roti dan anggur dibagikan. Ambil rotimu di hadapan Tuhan dan dengarkanlah pernyataan Tuhan Yesus ini. Dalam malam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, dan sambil memecah-mecahkannya dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi keselamatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan makanlah.
Kemudian angkatlah anggurmu di hadirat Tuhan dan dengarkan pernyataan Tuhan Yesus. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Dalam nama Tuhan Yesus, ambillah dan minumlah. Haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan bersyukurlah. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Engkau rela membiarkan tubuhmu dihancurkan, darah-Mu mengalir ke bumi. Semuanya demi keselamatan kami. Dan hari ini, kami bersyukur karena kami telah menyambut Engkau dan selalu datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Biarkanlah ini sifatnya tetap sampai selama-lamanya. Kami tetap setia dan terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Salam. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami.